Halo semua, jadi hari ini aku mau buat konten school tour, university tour. Jadi sekarang aku lagi ada di pusat informasi sekolahku, tepatnya di sebelah perpustakaan. Terus di sebelah sini, ini ada activity center, gedung untuk orang-orang kayak aktivitas kayak gitu, misalnya kumpul-kumpul atau klub. Dan juga kalau ada acara-acara besar biasa di sini. Oke, jadi di depan situ ada gedung teknik. Jadi kita punya dua gedung teknik. Satu gedung teknik itu untuk sains biasa, matematika, fisika, kimia. Terus satunya lagi gedung teknik untuk teknik elektro, teknik komputer, sama optoelektronik. Jadi aku itu sekarang ada di NDHU, National Tsinghua University. Ini tuh salah satu universitas negeri di Taiwan yang ada letaknya itu di Hualien. Itu kotanya di timur, jadi mungkin banyak orang nggak tahu. Dan aku juga belum pernah ada orang buat konten ini. Dan sekarang let's be the first, jadi yang pertama. Sesuai yang aku bilang tadi, jadi ini gedung teknik 1. Ini untuk anak-anak matematika, kimia, fisika di sini mereka. Dan kita ada insiden beberapa waktu lalu, 2024 atau tepatnya, biar aku tunjukkan. Jadi sekarang ini tampak belakang gedungnya ini. Itu gedung teknik 2, itu gedungku. Aku belajar di situ untuk computer science. Yang tadi aku bilang itu ada insiden itu. Jadi ini gedungnya ini nggak bisa dipakai lagi di sini. Dan sebelumnya itu di sini tuh dia ada gedung juga, gedung kimia. Tapi karena gempa waktu awal 2024 itu sekitar bulan 4, jadi dia kayak meledak gitu, jadi gak bisa dipakai lagi dan sekarang udah dihancurin, udah demolish buat dibuat baru. Aku ada fotonya yang sebelum dia dibongkar, nanti aku pasang nih di atas. Ini sekarang gak ada lagi gedungnya. Itu benar-benar kacau kemarin tuh, kayak pecah semua kacanya. Dan ini konstruksinya mulai baru sekitar akhir 2025 kemarin. Terus ini ada gedung, aku lupa, ada 3. Ini gedung teknik 3, ini biologi. Tapi lebih ke kayak situ tulisannya Industrial Innovation Incubation Center. Ada beberapa anak fisika juga labnya di sini. Ini gedung teknik 2, which is gedung untuk komputer dan elektro, optoelektronik, sama satu lagi aku lupa apa. Material science. Oke. Ini juga 4 lantai. Nah, jadi sekolah kami itu dia ada kayak timur sama baratnya gitu. Jadi bagian tengahnya itu kampus dan bagian outer ringnya itu, bagian luarnya itu dia asrama. Dan asramanya itu dia dipisah, asrama timur dan asrama barat. Karena sekarang aku lagi ada di, nggak tahu pula ini di timur atau di barat, tapi aku bakal sekalian langsung spill asramanya gimana. Asrama yang ada di sebelah sini itu kalau nggak salah asrama barat itu ada asrama 7, 6, sama 5, dan mereka semua itu asrama baru. Dan untuk yang di timur, ini maaf ya koreksi kalau salah, di timur itu ada 4, asrama 1, AB, asrama 2, asrama 3, dan asrama 4. Itu semua asramanya yang model lama. Kalau asrama 1 itu mereka sendirian, jadi kalian tinggalnya sendirian tapi kayak kecil gitu, kayak kamar kos model Indonesia gitu. Kalau asrama 5, 6, 7 itu lumayan besar, tapi kalian sharing. Asrama 5 itu kalian 2 orang, asrama 6 sama 7 itu
persis sama itu 4 orang. Kalau untuk asrama 2, asrama 3 itu kalau nggak salah juga 4 orang, asrama 4 juga 4 orang. Bedanya asrama 2 itu untuk cewek, asrama 3 itu cowok cewek, asrama 4 itu khusus cowok. Oke, jadi sesuai yang aku bilang tadi, di sini itu ini asrama 5 yang ini sekarang aku tunjukin. Ini lumayan besar dan bentuknya juga baru. Oke, nah terus ini entrance-nya, pintu masuknya di sini. Nih, ini pintu masuknya. Dan untuk asrama 5 ini dia gabung ya guys, cowok cewek. Jadi setauku sih cewek sebelah sini, cowok sebelah sini. Aku nggak pernah tinggal di sini, jadi aku cuma tahu dari orang aja. Ini pintu masuknya tulisannya Sing Yun Chong. Oke. Jalan lagi. Terus di sana itu ada kantin. Jadi setiap dormitory itu mereka punya kantin. Kayak setiap di tengah-tengahnya, misalnya jadi dorm 5 kantin, dorm 6 dorm 7 kayak gitu. Terus kayak dorm 1 kantin, dorm 2 3 4 gitu. Jadi tengah-tengahnya itu ada kantinnya mereka. Terus di atas kantinnya ini dia ada tempat belajar itu. Jadi kalau misalnya kalian bete nih belajar di kamar, maunya belajar di tempat lain, tapi perpus tutup, udah malam jam 12, mau buat laprak, bisa kalian ke atas sini terus belajar di situ atau buat tugas di situ gitu. Lumayan luas tempatnya, tapi nggak seluas perpus sih, tapi lumayan bagus sudah. Terus ini ada Family Mart-nya di sini. Jadi setiap kantin itu mereka kayak ada Family Mart-nya juga di sebelahnya. Jadi kalau kantinnya rame, kalian bisa ke Family Mart. Tapi biasanya Family Mart-nya juga rame sih. Mereka kantinnya lagi tutup karena ini sekarang lagi libur winter juga. Oke. Terus ini dorm 6, ini dorm cewek. Mungkin nanti aku taruh timestamp-nya untuk biar kita tahu di mana titik-titiknya, karena biar gak repot juga kalau misalnya mau skip. Dorm 6. Ini hutan-hutan, di depan dormnya itu langsung hutan. Ini dorm 6 namanya Sidue Chong. Jadi setiap dorm itu nggak cuma dikasih label dorm 1, 2, 3, sampai 7, tapi mereka juga ada namanya guys. Terutama buat orang Taiwan, mereka itu biasanya kalau nyebut dorm itu nggak pakai nomor, mereka nyebutnya itu pakai nama. Jadi kita yang siswa internasional itu kadang mereka ngomong sama mereka tuh gak nyambung. Kita ngomong kayak dorm 7 di mana ya, mereka nggak tahu 7 apaan tuh gitu. Mereka taunya dormnya tuh kayak Sing I gitu. Mereka tanya Ingsi gitu. Mereka gak tahu apaan dorm 7 dan 1. Ini dorm 7. Ini dulu aku tinggal di sini, ini dorm cowok. Aku kemarin tinggal di situ, tepat di situ. Lantai 3 ini. Lumayan sih, enak sih. Besar tempatnya. Oke, jadi sama kayak tadi. Bentuknya persis kayak 5 sama 6 tadi, beda di nama doang. Yang ini namanya Ingsi Chuang. Oke. Dan sekarang kita capcus pergi ke parkirannya. Jadi buat kalian yang punya motor, sepeda, jangan khawatir, di sini mereka juga ada parkiran. Oke, jadi ini dia untuk mereka punya parkiran. Ini luas banget ya guys ya, sampai ke ujung-ujung sana itu, sampai ke ujung sana jauh banget. Begitu pula untuk dorm cewek ya guys ya, sama semua.
Tapi ada satu parkiran yang beda guys, yakni parkiran kantinnya. Dan untuk bentuk kantinnya belakangnya ini lumayan bagus ya. Bisa kita lihat sendiri ini. Aku pertama kali lihat juga kayak wow, ternyata lumayan juga tempat ini, gak segimana-gimana gitu. Terus mereka biasa kayak ada bazar gitu kalau setiap kali fall semester itu kan banyak siswa baru datang. Mereka bakal ada bazar di sini, jual-jual barang, jual kursi, jual meja, jual kasur, jual peralatan, jual makanan, jual segala macem lah guys, banyak untuk kalian memulai back to school. Kalau kalian punya motor listrik, no worry ya guys ya. Mereka juga ada sediain untuk casan. Di sini juga ada basket court. Setiap dorm itu ada basket courtnya ya guys ya. Jadi kalau kalian mau main basket ini boleh banget di sini. Ada satu lagi yang aku lupa kasih tahu tadi. Jadi setiap dorm itu kalian nggak bisa asal masuk guys. Kita harus scan dulu ini. Jadi kalian nanti ada student ID kalian scan di sini. Nanti keluar nama kalian, terus pintu terbuka. Sih, ada magnetnya nggak bisa dibuka di sini. Dan juga jangan parkir di sini guys ya, nanti kena towing. Nanti diangkut kalian punya sepeda atau motor kalau kalian coba-coba parkir di sini. Sekalian kebetulan lewat gedung teknik lagi, coba review sedikit lah guys ya dalamnya. Ini ruang lecture, bukan gedung, sorry. Ini ruang lecture. Terus ini ada tangga. Terus di sini ada ruang kelas lagi. Di sini ada lift. Di sini toiletnya. Terus ini I don't know, never come in. Terus ini lecture room lagi ini. Terus itu ada satu lagi lecture room ini. Terus lantai ke atasnya itu semuanya kelas semua. Lecture roomnya cuma lantai satu ini, sama ada di ujung sana, ujung sekali. Di ujung lantai 2, 3, 4 itu lecture room. Kalau ujung sana itu di pintu doang cuman lantai satunya. Ini ada voidnya guys ya. Nggak void banget sih karena nggak aku buka sampai lantai 3, 4, cuma sampai lantai 2. Oke. Nanti aku tempelin kali ya foto waktu dia hancur. Ini adalah penampakan depan dari gedung teknik 1. Terus ini dia kantin yang tadi aku bilang itu. Ini kantin sekolah. Di atas itu ada hotpot, di bawahnya itu kantin prasmanan. Terus di sebelah sana itu di ujungnya itu ada Family Mart. Let me show you. Oke, jadi ini dia guys Family Martnya. Terus di sebelah sini itu gedung untuk Indigenous Studies. Nah, terus itu adalah gedung administrasi. Jadi waktu awal-awal datang ke sini itu harus registrasi dan kita perginya ke sana. Kalian bisa duduk-duduk juga di sini sambil melihat pemandangan. Terus juga kota karena kita ada di tempat agak terpencil ya guys, jadi agak lebih sunyi, lebih enak gitu, adem di sini, dan juga dinginnya dingin banget. Terus kita juga punya banyak gunung-gunung, jadi sekolah ini tuh dikelilingi gunung-gunung. Lihat gunungnya banyak banget. Kita makan Family Mart dulu guys ya. Oke guys, jadi ini aku beli tanping favorit di Taiwan. Ini ada kejunya. Terus info lagi nih, kalau kalian dapat nota ini, kalian jangan buang guys ya, karena ini setiap
bulan ganjil. Setiap tanggal 25 bulan ganjil itu bakal diundi, dan hadiahnya paling besar itu 10 juta NTD, itu sekitar 5M. jadi mantap banget guys kalau kalian sampai hoki, bener-bener hoki, cuma modal belanja misalnya 44 NT ini kalian dapat sebanyak itu duitnya, itu mantap banget sih. Terus untuk nominal paling kecil hadiahnya itu sekitar 200 NT kalau nggak salah. So, jadi ini kita punya perpus bagian belakangnya. Ini banyak lapangan besar sekali. Tidak tahu untuk apa, saya juga tidak tahu, tidak pernah dipakai. Terus ini bagian belakang dari administration buildingnya tadi, gedung administrasi. Dan di sini ternyata aku salah tadi guys. Di belakang situ ternyata sebelah timur, arah ke sini sebelah barat. Jadi ini sebelah barat. Kita punya gedung sosial 1. Kalau di Indonesia itu soshum ya guys ya. Jadi ini untuk penampakan depan dari gedung administrasinya. Ini angle-nya agak susah sih karena aku pakai kamera HP. Tapi kita udah ada sih kayak sekilas gitu, kayak tour dari atas pakai drone. Nih, jadi itu gerbangnya. Gerbang masuk. Terus itu bagian timur tadi. Terus di sini bagian barat, dan itu gedung art, gedung seni. Lalu ini di bagian belakang dari gedung administrasinya itu kita punya bank di sini. Banknya ini bank post office ya guys. Jadi beda dengan di Indo. Aku nggak tahu juga sih. Tapi setauku di Indo itu post office-nya itu cuman untuk post office doang. Fungsinya sebagai kantor pos. Tapi di sini post office-nya itu di Taiwan juga berfungsi sebagai bank guys. Jadi kalau kalian mau ngapa-ngapain itu, misalnya kita nih anak internasional yang umurnya belum 21, kalau nggak salah itu nggak bisa kita buat bank, rekening bank di bank biasa. Kita bisa cuma di bank ini tapi lagi tutup sekarang. Ini ada ATM-nya. Bukan cuma satu aja guys, bukan cuma bank kantor pos, kita juga ada satu lagi ini, Taiwan Business Bank. Nah, ATM-nya ada 2 yang di sini. Dan kalau misalnya kalian suka transaksi gitu tapi nggak pernah taruh buku di sini, maksudnya kalian nggak pernah ngasih bukunya ke counter, kalian bisa mandiri taruh buku kalian di sini. Jadi nanti buku bank kalian itu tinggal kalian masukin aja, seret gitu, nanti mereka cetak sendiri. Aku udah lama sih gak main ke bank di Indo sih, udah bertahun-tahun. Tapi ini teknologi yang mantap sekali. Dan sekarang sudah dari post office, kita coba lihat-lihat di gedung sosialnya guys. Oke, jadi ini gedung sosialnya, gedung sosial 3. Ini yang paling baru harusnya karena nomor 3. Terus di sebelah situ, ini sebelah sini, itu ada gedung sosial 1. Terus ada lagi di ujungnya lagi, benar-benar di ujung, agak sana ujungnya lagi, itu gedung sosial 2. Jadi sepengetahuan aku, gedung sosial 1 ini, 3, sorry, maafkan saya bukan anak sosial. Gedung sosial 3 ini tempatnya untuk Mandarin sama apa ya, agak tahu sih. Karena aku cuma kelas Mandarin aja di sini. Terus ada kelas bahasa Inggris itu di gedung 2 kalau nggak salah, karena aku sebelumnya ada kelas bahasa Inggris gedung 2 juga. Dan mereka punya basement di situ. Terus kalau gedung sosial 1 itu satu cuma spesialnya, dia punya bookstore, itu stationery ATK gitu di gedung 1. Nanti aku tunjukin ke kalian, tapi hari ini tutup sih, semuanya tutup semua karena ini sekarang lagi libur. Ini dia gedung sosial 1 guys. Ini gedungnya lumayan besar. Coba kita lihat dalamnya ya. Aku mau tunjukin sekalian bookstore-nya itu gimana bentuknya. Ini gedung sosial 1. Dan
Itu dia toko bukunya di situ guys. Nah ini dia guys. Aku biasanya kalau mau beli buku-buku itu juga di sini. Nggak lengkap banget sih, tapi cuman udah lumayan untuk kebutuhan-kebutuhan. Buku tulis ada, buku cetak ada. Buku cetak maksudnya buku pelajaran guys ya. Tuh. Di sini ada lantai 2, tapi aku nggak pernah ke lantai 2-nya. Dan sekarang kita ada di gedung yang ke-2. Ini gedung sosial 2. Ya, pintunya cuma gini doang. Ada sih pintu lagi di sebelah sana tapi di sisi lain. Mari kita lihat. Wih, gelap guys. Oh, ini auditoriumnya. Terus itu untuk ke basement. Jadi kita punya basement ya guys ya. Ini juga bisa lewat sini untuk ke basement. Dan ini, jadi setiap gedung itu kita punya void ya guys ya. Aku nggak tahu ini benar atau nggak void sebutannya, tapi kayak kita semuanya itu pasti gedungnya itu melingkar bentuknya, habis itu kosong tengahnya. Karena strukturnya itu mereka mau buat biar anti gempa gitu. Jadi selanjutnya adalah gedung education, seperti yang terlihat di sini, gedung education alias gedung pendidikan. Jadi untuk kalian kalau mau masuk ke jurusan pendidikan, kalian bisa ke sini. Tapi setauku untuk S1 jurusan pendidikan di sini itu pakai bahasa Mandarin. Tapi untuk S2, S3 itu ada, karena aku punya teman juga mereka jurusan pendidikan, mereka di sini S2-nya. Ayo kita coba cek dalamnya gimana isinya. Welcome. National Tonghua University, Huashi College of Education. To know is not enough. Okay, thank you so much for the advice. Oh, jadi sini ada cerita-ceritanya di sini. Mereka ada kayak nggak tahu juga ini apa ya guys. Jadi di sini rata-rata gedungnya cuma 4 rantai. Karena beneran Hualien ini rawan gempa guys. Jadi kalau strukturnya nggak yang gimana terus dipasang tinggi itu bahaya. Oh, bentar, ini ada tulisannya di sini. Jadi kita lanjut ke gedung selanjutnya, gedung manajemen. Oke, jadi udah sampai di depan gedung manajemennya ini. Mari kita cek-cek guys ya. Gedungnya College of Management Foundation ya. Aku nggak ngerti kenapa sekolah ini itu gedung teknik selalu dibuat kayak gimana ya, kayak kurang gitu. Tapi giliran gedung jurusan lain selalu dibuat cantik-cantik, cakep-cakep. Sama seperti yang lain 4 lantai juga. Dan mereka nggak takut sama angka 4 orang sini guys ya. Bahkan liftnya pun ada angka 4-nya. Lantai 4 tulis 4 oleh mereka. Oke, kita lanjut ke gedung selanjutnya. Ini guys, gedung seni guys, sampai kita cari parkir dulu. Oke, jadi kita sampai, ini dia gedung seni. Gedung yang menurutku gedung paling bagus di sekolah ini. Mungkin karena mereka seni. Ini depannya aja ini udah bulat bentuknya. Welcome guys, welcome. Welcome, I love College of Art and Literature. Dan di sini kita masuk ke sebelah kanan ada concert hall. Oh, ada orang kerja. Oh, ini galeri art guys. Gak bisa masuk karena lagi kerja, gak enak sama mereka. Ini kayaknya ruang kelas di sini. Naik ke atas. Terus ini lecture hall.
Nih, jadi di sini kita masuk dari sini guys. Ini penampakan dalamnya. Ini yang desain arsitekturnya entah siapa, tapi lumayan lah, lumayan komplit atau kompleks. Kita juga ada dapur di sini, aku tunjukin, dan ada vending mesin juga bonus satu. Dapur kalau kalian mau ngobrol, mau makan, buat tugas sama teman bisa banget di sini. Terus kita dapat sharing microwave. Ini punya orang, mereka taruh sini. Lalu ini ada rice cooker, tapi rice cookernya beda dengan di Indo guys ya. Ini aku belum pernah ketemu di Indo, tapi untuk rice cooker standar yang kayak di Indo juga ada. Cuman ini kita rice cookernya kayak di apa sih namanya? aku lupa namanya apa, kayak airnya itu di uap-uapin gitu. Nah, ini ada wastafelnya. Jangan tinggali barang kalian di sini guys ya, nanti dibuang. Setiap hari Senin biasanya mereka buang. Terus ini ada 5 refrigerator, kulkas maksudnya. Jadi setiap 2 gedung. Jadi kita punya 10 gedung, dari 10 sampai 1, dan setiap 2 itu mereka bagi-bagi. Dorm 10 sampai dorm 6 itu cewek, 5 sampai 1 itu cowok. Terus ini ada tempat untuk nyuci baju guys, laundry room. Ini rusak. Ini lagi rame. Nih, kalau kalian mau nyuci tinggal masukin aja koin 10, 2, 1, 2 gitu, karena harganya 20 NT. Terus ini kalian bisa pilih normal atau delicate atau permanent press. Terus ini ada mesin keringnya. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai nyuci nih, males mau jemur, tinggal tos aja masukin gitu. Dan kalian harganya 10 NT untuk setiap 25 menit kalau nggak salah. Dan di sini dia ada 3 mode ya. Satu itu, ada 4 ternyata, saya baru kelihat. Ada delicate, medium, high, sama low. Terus ini ada tempat untuk nyuci. Kalian mau nyuci barang, misalnya nggak bisa dimasukin ke mesin cuci, kalian bisa cuci sendiri di sini. Itu bukan disediakan oleh sini, tapi punya siswa ditinggalin. Terus ya kalian bisa pakai aja di sini. Terus ini airnya hidup kok, tapi dingin kayak es batu guys, karena musim dingin. Terus ini ada mesin cuci kecil nih, jadi dia kayak section gini. Ini misalnya contohnya ini A2, terus di sini itu ke atas A1, terus di sebelah sini itu A5, sisanya itu 3, 4. Lalu ke sebelah sini ini 6, sebelah situ 7, 8, 9, 10 di situ. Kita sebenarnya punya 2 guys ya. Kita ada 2A sama B. Yang sebelah sini A, lalu satunya itu B. Bentuknya kurang lebih sama lah, Cabuto. Jadi aku nggak perlu tunjukin lagi karena sudah mirip-mirip. Cuma bedanya itu B aja, ini A. Udah gitu doang bedanya. Sekarang kita lanjut ke yang ke dorm 2. Jadi sama kayak aku bilang tadi guys, kita setiap dorm itu punya kantin. Terus ini kantin yang di dekat dorm 1, 2, 3, 4. Jadi sini ada satu resto atau cafe gitu kurang lebih. Aku nggak pernah kesini karena aku bukan anak cafe. Terus di atas itu ada kayak activity club center gitu. Terus di sebelah sini ada Family Mart. Ini lumayan besar Family Martnya di sini. Terus di belakang sini aku tunjukin. Ini
Itu juga kantin, itu kadang banyak orang rame juga di situ kantinnya. Itu beneran kantin, tapi bukan prasmanan ya guys ya. Sekali lagi, kantin prasmanan cuma satu di sini, yakni kantin yang di sebelah apa tadi, Hupan itu bahasa Indonesianya, di sebelah danau gitu, sebelah sungai. Cuman satu itu, Lakeside. Sekarang kita coba lihat dalamnya ini ada apa aja, karena ada banyak. Pertama ada biliar, kalian bisa main pingpong juga di sini. Tapi untuk equipment bawa sendiri guys, karena mereka gak sediain. Let me show. Ini untuk Family Mart-nya mereka lagi tutup ya guys ya. Dari tanggal 9 bulan Januari sampai 21 Februari. Tahunnya mereka pakai tahun sendiri 115. Itu setara dengan 2026. Jadi ini suka kalau malam-malam ini rame guys, karena apa? Suka mereka kayak latihan dance kayak gitu, atau latihan nari-nari sekian banyak, enggak yang macam-macam di sini. Ini kayak pusat klub kayak gitu. Terus sebelahnya masih ada lagi. Ini tuh restoran guys. Tutup hari ini. Tutup kenapa? Karena gak ada orang yang mau makan. Orangnya pulang semua. Dia kalau biasanya itu Senin sampai Jumat bukanya jam 7 sampai jam 2. Terus kalau Sabtu atau libur mereka bukanya jam 7.30 sampai jam 3. Terus ini menu-menunya guys. Kebetulan ada orang lagi main biliar. Bisa kita rekam sambilan. Jadi yang aku bilang tadi itu ada pingpong, ada biliar. Oke. Sama lupa guys, ada study room. Tuh. Ini masuk pintu ini, pintu yang ini itu study room guys. Bisa masuk aja. Kalau misalnya kalian mau belajar, gak mau di dorm tapi kalian bisa ke situ. Itu study room. Oke. Jadi untuk lorong kantin ini kira-kira gitu doang. Kita lanjut ke dorm 2 sekarang. Jadi ini dia penampakan dorm 2. Terus ini dorm 3 lagi renov mereka. Karena udah lama, udah tua, jadi mereka putuskan untuk direnovasi. Tapi bagian depannya doang sih direnov, bagian belakangnya enggak. Ini bagian belakang dorm 2, bagian sampingnya. Dorm 3 mulai konstruksi jadi tutup gini guys. Ini parkiran mereka. Cepat. Sih banyak barang-barang di sini. Ini parkiran untuk dorm 3, dorm 2 di sini. Let's see dorm 3 punya belakang gimana. Begini penampakan dorm 3 punya belakang. Dorm 2? Oh bukan. Ercuang, kirain dorm 2. Ercuang itu maksudnya kayak sektor 2 gitu guys. Jadi kan dia ada depan ada belakang nih. Depan itu sektor 1, belakangnya sektor 2. Atau orang bilangnya gedung 1, ini gedung 2 kayak gitu. Terus ini yang keempat, dorm 4. Dorm 4 nggak besar-besar banget.
tapi lumayan cukup untuk mengakomodasi sekitar ratusan orang karena mereka satu kamar 4 manusia. Ini bagian depannya, dorm 4. Ini kawanku banyak tinggal di sini. Ini tuh parkiran mereka. Dan ini lapangan sekolah. Jadi kami punya lapangan baseball 1, lapangan basket sekian, lapangan tenis, sama lapangan volley ini. Dan itu ada, kalau kalian mau pull up atau calisthenics boleh di situ. Nih. Ada basketball court lagi. Jadi ada banyak basketball court di sini, guys. Apalagi kalau malam-malam itu rame biasanya. Ini ada volley juga. Anak-anak klub biasanya main. Jadi di sini kolam renangnya. Jadi ini kolam renangnya. Itu kolamnya. Nih, kelihatan kan? Hijau-hijau, aku gak ngerti kenapa hijau. Pokoknya ini kolam renangnya. Terus di depan lagi itu gym. Ini gym yang lama. Karena kita punya 2 gym baru 1 sama gym lama ini. Oke. Udah sampai. Ini adalah gedung olahraga. Jadi untuk anak-anak olahraga mereka bisa di sini biasanya. Terus kita di sini punya pingpong, kita punya gym, kita punya basketball lagi tapi yang indoor. Terus kita lagi ada yang untuk main bultang di sini juga. Terus kita juga ada dojo untuk taekwondo di sini. Sama aku lupa ya. Ini toilet kita di sini. Lihat. Let me show you. Jadi ini untuk kantor urusan olahraga. Dan ini gymnya. Ini lumayan bagus sih. Tuh. Gak lengkap gimana ya, cuman cukup untuk mengakomodasi. Buktinya apa? Buktinya banyak kok orang-orang yang badannya bagus-bagus sini. Terus di dalam gedung ini, itu tadi yang aku bilang ada ada lapangan basket indoor, ada badmintonnya. Kalau dibuka kita bisa masuk, guys. Terus di sini ini pingpong. Jadi kalau mau main pingpong itu bisa di sini. Tapi ini untuk khusus kalau kalian ada pelajaran kelasnya atau ekskul sama gurunya gitu. Kalau enggak, kalian main pingpong tempat lain terpaksa. Mantap, dibuka, guys. Boleh kita lihat dalam. Terus kalau kalian haus, kalian bisa isi minum di sini. Dan juga kita ada es batu di sini. Es batu. Tapi aku saran kalian jangan minum itu es batunya, guys. Jangan konsumsi. Karena apa? Kan orang kadang ambil pakai tangan, kadang. Terus mereka untuk dinginin badan, bukan untuk diminum konsumsi, no. Terus ini ke atas untuk ke kursi. Ini kita punya lapangan indoor. Bisa fungsinya dual, bisa untuk main badminton, untuk main basket. Gelap. Di sini ada kursi-kursi tadi. Tangganya dari dalam situ terus naik ke atas. Kalau naik tangga tadi kita bisa ke atas ini. Oke, kurang lebih gini, guys ya. Sekarang aku mau nunjukin kalian mereka punya dojo. Ini ada dance studio 1. Iya, gak kelihatan ya, guys, gelap soalnya. Nih, kayak ada tatami gitu. Ini dojonya. Ini dojo taekwondo mereka di sini. Oke.
Wih, mantap guys. Terus ini kamar mandi lagi. Jadi kita ada 2 kamar mandi. Satu di sini, satunya di ujung situ. Lalu yang terakhir aku mau tunjukin kalian itu track field. Jadi kami juga punya track field di sini. Oke, udah sampai. Ini yang terakhir kita tunjukin hari ini. Ini track field. Jadi track fieldnya lumayan panjang, ini standar biasa. 1600 satu putaran. Terus kita ada lapangan juga di sini, lapangan untuk main bola. Kalau kalian mau main bola bisa juga. Terus di sebelah sini, let me show. Ini gedungnya ini biasanya untuk olahraga kayak kickboxing, bisa di sini, dalam sini. Terus ada panjat tebing. Selain itu kita punya judo. Kita judo juga di dalam sini juga. Ini panjat tebing. Terus kalau ada event-event besar kita biasanya rayainnya di sini. Ini untuk panjat tebing. Ini ada NDHU punya logo, ada bendera Taiwan. Ini dia lapangannya. Track fieldnya lumayan besar guys. Aku nggak bisa tunjukin ke dalam karena lagi ditutup guys. Terus kalau misalnya kalian nanya toiletnya di mana, toiletnya di situ tuh. Masuk aja ke situ, itu toiletnya. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah nonton. Jadi untuk video kali ini tentang school tour sampai di sini aja dulu. Nanti video-video selanjutnya boleh banget kalau kalian ada saran tulis di kolom komentar. Nanti aku buatin kalau ada waktu kesempatan. Aku edit secepatnya. Terus aku juga bukan orang yang hebat edit, jadi aku sambil belajar juga, mungkin sambil improve. Makin lama makin aja banyak video. Mungkin sekarang videonya masih belum sebagus yang orang-orang lain, tapi nanti aku usahakan untuk improve terus guys. Terus ini kalau audionya jelek mungkin nanti aku ganti. Terus untuk kameranya nanti aku usahakan jadi lebih bagus lagi. Kalau misalnya menurut kalian masih ada kurang-kurangnya gitu. Sekali lagi makasih banyak untuk nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen juga, dan share video ini ke teman-teman kalian atau siapapun yang kalian kenal. Biar makin rame, kita usahakan subscriber kita tembus 1 juta guys ya. Kalau nggak 1 juta minimal kita dapat silver play button aja lah, 100.000. Oke, bye-bye. Sebelum aku akhiri videonya, aku mau ingetin ke kalian, jangan ragu buat datang ke Taiwan guys ya, mau liburan atau ke sekolah. Wanning di Menlai Taiwan. Lalu kalian juga boleh daftar ke Univaku, NDHU, NDHU National Tonghua University. Kalian tinggal search saja di Google, nanti kalian bisa daftar lewat situ, mudah banget. Oke, sampai jumpa guys.